Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang berada di rumah, mengikuti live streaming, ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Tentu semua luar biasa. Bulan ini kita cepat memasuki bulan November. Dan tema di bulan November ini adalah menjadi pemberita damai, dan kita dapat mengakhiri ini dengan semangat. Mari tetap di dalam Tuhan. God bless you. Shalom saudara yang terkasih, kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Ikuti juga live renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram dan Facebook Evi Laksmi atau Facebook Kristiono Sutanto. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah menabur persembahan perpuluhan, diakonia, pembangunan, dan persembahan Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 615-518-8018 atas nama Henry dan Yohanes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo, dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Kami dari Gereja Anak Mahanaim mengundang teman-teman untuk beribadah hari Minggu jam 11. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, puji nama Tuhan saudara bisa hadir di tempat ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita mau buka hati kita mau datang memuji menyembah Dia. Ibu-ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami malam hari ini, itu boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ibadah doa lawatan ini ke dalam tangan-Mu. Berkarya atas kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan
korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau,
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Siaralaba yaralaba 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 kinaralaba yaralaba yaralaba. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau tinggikan namamu Yesus, sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Siaralaba yaralaba 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 kinaralaba yaralaba Yesus. Siaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan, kami bawa penyembahan kami hanya bagimu Yesus. Siaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Lawat setiap kami Tuhan, Kau mengenal setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Kau baik Bapa. Mari bawa penyembahan kepada Tuhan. Mari bawa syukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa mengenal setiap kita. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau tidak pernah terlambat menolong setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
itu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Saudara yang bersuka cita, malam hari ini bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan dahsyat, amin. Dia nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, ya Tuhan benar.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Di nama Tuhan, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa sebelum memberikan persembahan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Malam hari ini Tuhan, biarlah hanya Engkau yang disenangkan Tuhan. Fokus kami hanya untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar Tuhan setiap kami boleh dipuaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan Tuhan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap kami. Biarlah setiap kami memberikan dengan sukacita. Dan persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Ku sembah Kau Rajaku,
bersorak-sorai, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Dan sampai hari ini Tuhan, kami semua menyaksikan betapa luar biasa karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, buatlah kami semakin hari kami akan semakin terkagum-kagum melihat perbuatan-Mu. Dan biarlah kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia, di mana dunia sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi kami orang-orang yang di dalam Engkau, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami memiliki Yesus. Itu lebih dari cukup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami. Dan kami rindu pada malam hari ini, kami boleh dikenyangkan, kami boleh dipuaskan di dalam hadirat-Mu, dan kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu yang menerangkan betapa pentingnya Tuhan. Hidup yang kami jalani hari-hari ini adalah sebuah kehidupan karena anugerah. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa malam hari ini saudara. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, baik saudara yang menyaksikan lewat live streaming. Hari ini kita masuk di awal bulan November ya. Dan saudara, kita sudah mendapatkan tema dari Ibu Gembala ya. Pembawa berita damai. Mari kita buka ayat dari Yesaya 52 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya ketika Nabi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah berita, saudara pada waktu itu, pada zaman Yesaya ketika dia hidup, saudara bangsa Israel ada di dalam masa yang bisa dikatakan masa yang paling sulit karena waktu itu bangsa Israel ada di dalam penjajahan. Dia terbuang dan dia dibuang ke negeri Babel saudara. Saudara kalau kita dibuang pasti dia akan ditindas saudara ya. Dan itu adalah sesuatu kondisi yang sangat tidak mengenakan dan saudara itu pasti semua orang pasti ingin terbebas ya, yang namanya dari penindasan. Tetapi saudara, kenapa bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan mengalami penindasan? Karena kesalahan daripada bangsa Israel itu sendiri saudara. Ketika saya membaca di dalam Yesaya, kemudian saya membaca di dalam kitab Yeremia dan juga begitu banyak kitab-kitab yang lain saudara, itu membuktikan bahwa bangsa Israel ada di dalam penindasan, diizinkan oleh Tuhan karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menjadi bangsa Israel. Ya. Saudara, saya percaya bangsa Israel adalah bangsa yang sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, saudara. Bukan kata orang, tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang sudah melihat bagaimana tangan Tuhan berulang kali menyelamatkan bangsa Israel, saudara. Bahkan saudara, kalau saudara membaca di kitab Hakim-Hakim, saudara saya melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa, mengirim begitu banyak hakim-hakim. Di mana ada Simson, kemudian ada lagi saudara yang namanya Otniel, ya saudara. Ada begitu banyak nama hakim-hakim yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi saudara, ketika hakim-hakim itu meninggal, kembali lagi saudara,
bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Saudara, saya mau berkata, bangsa Israel adalah bangsa yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi kekasih Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Malam hari ini saya mau berkata bahwa tidak ada yang lebih indah, saudara, ketika saudara dan saya, seperti Rasul Paulus berkata, saudara dan saya, kita sudah dipertunangkan kepada Kristus. Tetapi seringkali saudara, kita seperti bangsa Israel, dengan mudah kita meninggalkan Tuhan. Ketika badai hidup datang, saudara, ketika pencobaan, mungkin saudara menghadapi ujian, seperti di bulan lalu kita melewati sebuah tema tentang ujian iman. Saudara, begitu banyak umat Kristen yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya percaya ada sebuah berita yang luar biasa, saudara. Dan saya mau berkata, berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu bukan berita yang sekedar berita, saudara. Bukan berita hoaks, tetapi berita ini adalah berita kabar baik. Dan saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang akhirnya Tuhan percayakan untuk kita membawa berita kabar baik. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Alkitab, ya, di dalam kitab Injil, di sana dicatat ada begitu banyak peristiwa. Bagaimana orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang bisu, bahkan orang yang kerasukan setan, saudara. Mereka dilepaskan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini saudara, biarlah berita itu disampaikan oleh saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, biarlah berita keselamatan, berita kabar baik, saudara, kita bawa dan kita saksikan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, malam hari ini saya mau berkata, sebelum saya menjelaskan lebih dalam saudara, saya mau berkata bahwa tidak ada yang lebih indah saudara dan tidak ada satu kebanggaan tersendiri ketika saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan untuk membawa berita kabar baik. Saudara, saya membayangkan kalau saya mendapatkan sebuah utusan, sebagai contoh misalnya, Ibu Gembala mengutus saya pergi ke GAB Gorontalo misalnya, saya belum pernah pergi ke sana saudara ya. Ya kalau yang di daerah Jombang sudah, kemudian di daerah mana, saya juga udah pernah saudara. Kalau saya diutus pergi ke Gorontalo, maka saya dengan sebuah kebanggaan tersendiri saudara. Ya, walaupun mungkin saya pergi seorang diri, tetapi saya percaya ada Tuhan yang menyertai saya. Dan saya mendapatkan sebuah utusan, ya saya mendapatkan tugas khusus dari seorang ibu gembala untuk menjadi berkat bagi jemaat di GAB Gorontalo. Maka saudara, saya membayangkan betapa indahnya perjalanan saya menuju ke GAB Gorontalo. Demikian juga saudara. Saudara, saya mau berkata malam hari ini, saudara harus sadar bahwa betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Saudara, Tuhan memandang ketika saudara dan saya, saudara berkata, iya Tuhan, saya mau diutus untuk memberitakan kabar baik. Saudara, maka Allah memandang dari surga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan bangga saudara. Saudara, biarlah malam hari ini kita mau melepaskan begitu banyak beban yang mungkin saudara alami. Tetapi ada berita kabar baik malam hari ini. Ketika saudara dan saya kita mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Itu adalah sebuah kebanggaan. Itu adalah sebuah privilege saudara yang luar biasa. Saudara, malam hari ini saya mau lanjutkan saudara. Jadi saya mau katakan bagaimana ketika saudara dan saya mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Saudara terimalah itu dan jalani dengan sebuah kebanggaan. Karena saudara dan saya bukan orang sembarangan. Tetapi saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saya percaya saudara, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan perintah amanat agung kalau Tuhan tidak memilih orang tersebut. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Saudara, mengapa Injil harus diberitakan? Nah, yang pertama saudara, kita masuk
Karena Tuhan ingin supaya semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa diselamatkan. Ini alasannya saudara, kenapa berita atau Injil kabar baik harus diberitakan. Supaya semua orang yang sudah jatuh di dalam dosa menerima anugerah keselamatan. Tuhan berkata di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Saudara, ini adalah sebuah kerinduan Tuhan. Ya, di mana Tuhan mau supaya tidak ada seorang pun manusia yang mati binasa. Apalagi mereka mati di dalam dosa-dosa mereka. Oleh karena itu saudara, saya mau berkata, ketika Tuhan mengutus saudara dan saya untuk memberitakan Injil, biarlah saudara lakukan itu dengan penuh kesadaran bahwa saudara rindu menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk membawa begitu banyak orang supaya orang-orang yang sudah terikat oleh dosa mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Yang kedua saudara, alasan mengapa Injil harus diberitakan, yang kedua adalah saudara firman Tuhan berkata di Matius 10 ayat 5 dan sampai dengan ayat ke-8. Di sana dikatakan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Mari saudara, saya mengajak saudara membaca supaya saudara bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, mengapa Injil harus diberitakan. Firman Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-10 ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, alasan kedua, mengapa Injil harus diberitakan? Alasan yang kedua adalah, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Dan sudah sepatutnya saudara yang sudah memperolehnya dengan cuma-cuma, Tuhan juga mau supaya saudara memberikan keselamatan yang saudara terima di dalam Yesus. Saudara beritakan dan saudara bisa membawa begitu banyak orang supaya mereka juga menerima keselamatan. Dan terlebih lagi saudara, bagi setiap saudara yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saya percaya ada begitu kuat dorongan dari dalam kehidupan setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka tidak akan bisa menutup mulutnya saudara untuk berkata-kata, bersaksi tentang Kristus. Saya percaya setiap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dia pun pasti punya kerinduan untuk memberitakan Injil tanpa diminta saudara. Saudara, beda loh ya kalau orang yang diperintah dengan orang yang melakukannya dengan kesadaran. Beda sekali saudara. Dari bahasa tubuhnya pasti beda. Orang yang mengerti bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan dan ketika dia dipenuhi Roh Kudus, saya percaya saudara, dari dalam hatinya yang paling terdalam ada sebuah kerinduan yang begitu mendorong dia untuk dia berkata-kata. Dia menceritakan tentang pribadi Yesus. Bagaimana Yesus menolong, Yesus menjadikan jalan keluar, menyediakan jalan keluar, Yesus menyembuhkan. Dan saya percaya saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya memberitakan Injil. Saudara, Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Di sana Rasul Paulus berkata, bahkan dia menulis surat kepada jemaat di kota Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Rasul Paulus dia memandang sebuah
yang luar biasa. Saya percaya Paulus memiliki sebuah pemahaman yang luar biasa. Dia sadar saudara, ketika dia ditetapkan Tuhan menjadi seorang rasul, dia sadar bahwa dia adalah orang yang sudah Tuhan pilih untuk memberitakan Injil. Sampai Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus tahu saudara, ketika dia memberitakan Injil, dia sedang melakukan perintah Tuhan. Saya teringat saudara, bagaimana di dalam Alkitab juga ditulis bagaimana seorang penjaga menara doa. Kalau seorang penjaga menara doa tidak memberitahukan kepada penduduk di mana dia ditetapkan Tuhan untuk membawa seluruh penduduk di wilayah tersebut supaya mereka bertobat dan mereka kembali kepada jalan Tuhan yang benar, maka saudara, Tuhan menuntut pertanggungan jawabannya kepada penjaga menara doa. Demikian juga saudara, Paulus dia sadar ketika dia ditetapkan Tuhan untuk menjadi seorang rasul, maka dia pergi memberitakan Injil. Dia sadar dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Yang ketiga saudara, alasan mengapa Injil diberitakan. Yang ketiga adalah karena kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat saudara. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, semua firman Tuhan di dalam Alkitab satu persatu digenapi. Saudara, saya mau berkata, kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Kalau saudara menyelidiki di dalam Alkitab, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin sangat dekat. Bahkan di awal kehidupan Tuhan Yesus, Yesus pun pergi memberitakan Injil. Dan Yesus berkata, kerajaan surga sudah dekat. Kalau Yesus yang hidup 2022 tahun yang lalu, Yesus pergi memberitakan Injil dan dia berkata kerajaan surga sudah dekat. Terlebih lagi saudara dan saya, kita semua yang hidup pada tahun 2022 ini, kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak kepada seluruh jemaat di tempat ini. Saudara tidak usah punya ambisi ataupun saudara tidak perlu lagi memiliki, wah saya nanti 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi saya akan menjadi seorang pejabat yang tinggi ya dengan pangkat atau jabatan yang tinggi. Saudara, semua itu tidak ada artinya. Tetapi yang lebih indah adalah ketika saudara bekerja di kantor, saudara bekerja memiliki usaha di marketplace, saudara harus ingat, tidak ada yang lebih indah selain daripada ketika saudara sadar, saya ini adalah saksi Kristus dan saya mau diutus Tuhan dan saya mau memberitakan Injil. Saudara, itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Saya mau tekankan malam hari ini saudara, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih bangga ketika saudara dan saya ditunjuk oleh Tuhan dan saudara menjadi saksi Kristus. Itu tiga alasan mengapa Injil harus diberitakan. Nah saudara, mungkin saudara berkata, aduh kayaknya nggak gampang deh untuk memberitakan Injil. Saudara, kita akan melihat apa aja penghalang yang membuat saudara sulit untuk memberitakan kabar baik. Yang pertama, saudara, kita tidak memiliki keberanian alias takut saudara, betul ya? Siapa di sini yang masih takut? Ya mungkin saudara nggak perlu angkat tangan, saudara hancungkan jempol ke bawah ya. Mungkin saudara berkata, iya aku nih masih takut, apalagi aku ini gak pandai berbicara. Saudara, saya percaya ketika saudara punya kerinduan, berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memampukan saudara untuk saudara menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Saudara, jangan biarkan ketakutan itu menguasai hati dan pikiranmu. Tetapi biarlah ketika Tuhan menaruh suatu belas kasihan di dalam hatimu, maka saudara katakanlah kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi saksi Kristus. Saudara, jangan biarkan ketakutan menguasai saudara dan saya.
Yang kedua, apa saja yang menjadi penghalang saudara? Karena kita tidak memiliki kepedulian atau belas kasihan terhadap sesama manusia. Firman Tuhan berkata di Matius 9, saya mau mengajak saudara kita baca Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. 4 ayat terakhir saudara di Matius pasal yang ke-9. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, biarlah saudara dan saya, kita memiliki belas kasihan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Saudara, saya percaya ketika saudara memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, saya percaya saudara pasti punya keinginan untuk memberitakan Injil. Tetapi lain halnya kalau saudara acuh tak acuh. Saudara memedamkan, ya. Padahal ada sebuah dorongan yang begitu kuat di dalam hati saudara. Tetapi saudara bilang, aduh Tuhan aku gak berani. Wis, yang lain aja. Nanti itu tugasnya Bapak Ibu Gembala, tugasnya penatua dan diaken. Saudara, saya mau berkata, malam hari ini, jangan biarkan kesempatan itu lewat. Saudara, kalau Tuhan mau memakai saudara, saudara katakan, iya Tuhan, saya mau menjadi saksi Kristus. Biarlah saudara tetap menjadi saksi yang akan memberitakan kabar baik. Yang terakhir saudara, yang menjadi penghalang ketika saudara dan saya sulit untuk memberitakan Injil karena saudara tidak mau menjadi teladan. Mungkin seringkali kita berkata, aduh saya ini banyak kekurangan. Saya berulang kali jatuh dalam kelemahan dan dosa. Sehingga saudara mungkin saudara merasakan ada sebuah, bahkan mungkin iblis mengintimidasi saudara. Iblis berkata, kamu ini gak layak jadi saksi Kristus. Kamu loh bolak-balik jatuh dalam dosa. Saudara, saya mau berkata, iblis sudah dikalahkan. Saudara dan saya, walaupun kita tahu, kita sadar kita punya banyak kelemahan, tetapi pandanglah bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita boleh menjadi saksi Kristus. Saya percaya saudara pasti dimampukan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk menjadi seorang teladan. Saudara dapat memberitakan Injil melalui cara hidup saudara. Malam hari ini saudara, inilah kesempatan untuk saudara berkata, aku mau memperbaiki cara hidupku. Supaya melalui kehidupanku, teman-teman atau orang-orang di sekitar, mereka boleh melihat Kristus nyata dalam hidup saudara. Dan mereka akan bertanya, kenapa hidupmu kelihatan bahagia? Saudara dapat bersaksi. Ya, saya percaya saudara, ketika saudara memancarkan aura yang luar biasa, maka orang-orang di sekitar saudara, dia akan berkata, apa yang kamu miliki dalam hidup ini sehingga mukamu kelihatan bersuka cita. Saudara bisa berkata, karena saya memiliki Yesus. Dan dari situ saudara, saudara dapat berkata-kata, saudara dapat masuk, saudara dapat memiliki kesempatan untuk menceritakan tentang pribadi Yesus. Dan saudara, yang terakhir, apa sih isi daripada berita Injil yang harus dan saya saudara sampaikan kepada begitu banyak orang? Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 5. Ada 3 hal yang Paulus sampaikan saudara kepada jemaat di kota Korintus. Yang pertama saudara, di sana dikatakan kematian juru selamat
yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Saudara, saya mau berkata kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam 1 Korintus 15, di sana dengan jelas sekali berkata bahwa Paulus menyampaikan sebuah berita yang sangat penting, saudara. Berita itu adalah bahwa di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, berita Injil yang harus saudara sampaikan yang pertama adalah ada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia mati buat seluruh dosa umat manusia. Yesus mati untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara, saya teringat bagaimana Daud berkata di dalam kitab Mazmur 32. Dia berkata, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Berbahagialah manusia yang dosanya diampuni. Saudara, Daud dia dengan berkata bahwa tidak ada kebahagiaan selain daripada orang-orang yang menerima pengampunan. Saudara, ini adalah berita baik. Saudara bisa berkata kepada orang-orang di sekitar saudara yang sudah terikat oleh begitu banyak dosa. Saudara katakan, di dalam nama Yesus, Yesus mampu melepaskan saudara dari segala terikat oleh dosa. Itu adalah berita baik, saudara. Karena Yesus sudah mati, dia sudah menebus seluruh dosa umat manusia. Yang kedua, berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang kedua adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di ayat yang keempat, saudara, di sana dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, saya mau berkata, ketika Yesus bangkit dari kubur, itu memberikan sebuah pengharapan. Saudara, saya mau berkata malam hari ini, firman Tuhan berkata, kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, maka saudara dan saya hari ini, seperti Paulus berkata, kita adalah orang yang paling malang. Kita adalah orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan. Justru ketika Kristus bangkit dari kubur, itu membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dia memberikan kunci kerajaan surga bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena apa? Karena saudara dan saya, kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, saudara, berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, berita Injil yang tidak kalah pentingnya. Poin yang ketiga adalah tentang janji kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam ayat yang ke-51 dan 52 di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan datang yang kedua kali, maka saudara yang mati, orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan semua mereka yang masih hidup, mereka akan diubah dalam sekejap saja, saudara. Ini adalah sebuah berita kabar baik. Karena di dalam Yesus, saudara dan saya, kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Sampai di akhir zaman pun Tuhan berjanji bahwa dia akan segera datang kedua kali. Dan saudara dan saya, kita akan menerima kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara, biarlah malam hari ini saya memberikan ada 4 kesimpulan, saudara. Yang pertama, Tuhan ingin saudara dan saya bersedia untuk diutus oleh Tuhan. Untuk membawa berita Injil, yaitu berita damai, berita keselamatan kepada banyak orang. Yang kedua, karena Tuhan ingin supaya semua orang berdosa, mereka dapat mendengar berita Injil. Dan mereka boleh menerima anugerah keselamatan. Karena Tuhan tidak ingin ada seorang pun manusia mati binasa, karena mereka tidak mengenal Yesus. Yang ketiga,
waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah sangat dekat. Yesus akan segera datang kedua kalinya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita gunakan waktu yang ada ini untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Saudara, jangan lewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Saudara, jangan biarkan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang saudara kenal. Tetapi biarlah mereka boleh datang kepada Yesus. Yang terakhir saudara, tidak ada pelayanan yang lebih mulia selain saudara dan saya, kita menjadi seorang utusan khusus untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Mari saudara, saya mengundang tim PAW untuk maju dan kita akan menyanyikan sebuah pujian saudara. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini. Saudara, biarlah malam hari ini saudara mengerti bahwa tidak ada yang lebih indah, tidak ada kehidupan yang lebih baik lagi saudara, ketika saudara dan saya kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, untuk membawa berita damai, untuk membawa kabar baik kepada begitu banyak orang, supaya orang-orang di luar sana, mereka yang terikat oleh dosa, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah mereka datang kepada Yesus. Biarlah saudara dan saya, kita menjadi alat Tuhan untuk membawa keselamatan bagi banyak orang. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan kami mau berterima kasih. Kalau Tuhan sudah memilih kami untuk kami boleh menjadi pembawa berita damai. Betapa luar biasanya Tuhan, Engkau memandang dari surga. Engkau berkata betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit mereka yang membawa berita damai. Tuhan, kami diutus oleh Engkau untuk kami memberitakan tentang pribadi Yesus. Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi yang hidup. Engkau pribadi yang berkuasa. Engkau adalah Allah itu sendiri. Dan kami sungguh bangga Tuhan, kami boleh menjadi saksi Kristus yang Tuhan pilih di akhir zaman. Dan biarlah kami mau taat dan setia sampai Tuhan datang kedua kali. Kami boleh tetap kedapatan setia melayani Engkau, setia menjadi saksi Kristus. Biarlah melalui kehidupan kami, nama Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini kami boleh mengerti, tidak ada kehidupan yang lebih indah selain kami boleh menjadi saksi Kristus. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh berdoa bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan pesan firman-Mu malam hari ini boleh termeterai dalam setiap hati kami. Sehingga setiap kami yang mendengar firman-Mu malam hari ini, setiap kami boleh dijadikan orang-orang yang membawa damai. Senantiasa hidup kami ini menjadi pemberita damai. Hidup kami ini membawa berita sejahtera. Setiap perkataan kami membawa damai di tengah-tengah keluarga kami. Setiap perkataan kami membawa damai di tengah-tengah pekerjaan kami. Setiap perkataan kami membawa damai di tengah lingkungan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu melakukannya itu sendiri. Kami butuh Engkau Roh Kudus malam hari ini. Turunkan pengurapan-Mu atas kami. Dan malam hari ini kalau kami saat ini ada yang kehilangan damai sejahtera, kami yang kehilangan sukacita, kami yang mengalami persoalan yang menghimpit sehingga kami kehilangan sukacita damai sejahtera. Malam hari ini undang Yesus masuk dalam hatimu dan terimalah Yesus sebagai juru selamat, karena Dialah Sang Raja Damai. Dialah Yesus Kristus. Kiarabasyata karabala rabala rabasyandi. Kiala rabala rabaya rabasyikita karabala rabasandi. Malam hari ini ya Tuhan, biarlah mengalir damai sejahtera itu. Mengalir seperti sungai mengalir
dalam setiap hati kami, pikiran kami dibuat tenang, hati kami dibuat damai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiarabataka syataka rabalarabasande. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Henry Lee, Tuhan, dalam pelayanan, dalam setiap apapun juga yang dilakukan, usaha pekerjaan Tuhan, rumah tangga, keluarganya. Senantiasa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, urapan, kesehatan, memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa juga bagi ibadah online, bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu, mereka yang saat ini beribadah di rumah, mereka yang mengikuti secara live streaming malam hari ini, mereka boleh mendengar firman ini. Biarlah damai sejahtera itu dicurahkan atas rumah tangga di tempat Engkau berada. Dan malam hari ini bersama-sama kami memohon anugerah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, di hadapan-Mu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, studi kami. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan dalam setiap kami. Dan pertolongan-Mu Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Biar kiranya saat ini kami mengangkat tangan kami, memohon anugerah-Mu. Diberkati usaha pekerjaan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati setiap pelayanan-Mu, diberkati studi-Mu, dan senantiasa berkat Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dan berkat Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati.